check it out, check it, check it out, check it, check it, check it out, check it. Hey, Greg and the CE, call me hip hop junkie, straight to your dome piece like raspberry. Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hengci Geis Rasional Watimenas sebagai editor. Nama saya Elisiti Nurmasida sebagai kameramen. Nama saya Gracia Kifasya Karoli sebagai editor. Nama saya Juan Manik sebagai narasumber 2. Nama saya Nur Hamidia sebagai host. Nama saya Giljiun Sebani sebagai narasumber pertama. Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Ami. Saya bersama dua narasumber saya, Bani dan Juan. Halo. Saya di sini mau bertanya tentang kampus kita nih. Apa sih tanggapan kalian tentang kampus kita ini? Buat kampus kita ya, Iya. Universitas Bung Karno. Betul. Kalau memandang itu kan orang-orang udah tahu lah. Dari nama sang proklamator Bung Karno, Soekarno. Ya namanya filosofis banget. Ya pastinya dengan nama itu terlihat juga anak-anak Bung Karno itu sangat semangat untuk berjuang kan. Betul. Mau berjuang sebagai aktivis, sebagai mahasiswa biasa, bahkan berjuang sebagai mahasiswa kupu-kupu. Betul. Ya kan? Ya itulah ya, kalau melihat kampus kita tuh penuh makna. Mungkin itu sih. Besar Oke. maknanya ya. Jadi kalau buat Juan apa nih tanggapannya? Tanggapannya tentang kampus Bung Karno. Sebenarnya kampus Bung Karno tuh apa ya, kalau kita kasih tahu ke orang lain mungkin nggak banyak yang tahu ya. Iya benar. Itu kampus apa. Mungkin yang pernah gue kasih tahu tuh pas gue sebut Bung Karno itu mereka mikir langsung, ternyata kampus Pendemo itu ya, gitu-gitulah segala macam. Jadi nggak terlalu banyak yang tahu lah. Iya. Nah, terus di kampusnya itu bagaimana? Karena baru semester 2, mungkin di semester 1 sama 2 sih masih nyaman aja. Oh, masih nyaman. Kita nggak tahu nanti di semester 3 sampai 8 kita gimana, gitu belum tahu. Nah kan kita udah semester 2 nih, ya kan? Apa sih keluh kesah kalian tentang selama semester ini? Buat Bani apa Asik nih? tuh. Semester 1. Iya, semester Keluh 1. kesah. Semester 1. Kalau misalkan semester 1, apalagi kita mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ya. Di semester 1 itu di saat kita baru masuk, pesannya memang kurang baik karena dalam satu angkatan berjumlah 100 orang itu digabung jadi satu kelas. Itu menurut saya pribadi kurang kurang bagus lah untuk dimana di dunia akademis digabung dalam 100 orang dalam satu kelas, lalu dosen juga memberikan ilmu atau memberikan materi pun jadi tidak baik gitu loh. Lalu untuk di semester 2 saya pribadi di ilmu komunikasi akhirnya dibagi menjadi 2 kelas, untuk ilmu komunikasi dan ilmu politik menjadi 1 kelas. Dan di ilmu komunikasi sendiri di KP1 saya menjadi ketua kelas gitu. Mungkin keluh kesannya ya agak berat sih memang. Apa tuh kalau boleh tahu? Agak berat ya, sosok lah 50-50. Kayak kalau beratnya pasti menanggung tanggung jawab lah dari teman-teman semua. Terus semua informasi mengenai kelas, terus dosen itu ditanggung jawabkan ke saya gitu. Lalu untuk absensi pun ya terkadang di saya juga gitu. Ada beberapa dosen yang memang terkadang absennya harus manual, tidak melalui siakat kan. Memang untuk beratnya ya pasti pertama itu tanggung jawab yang sangat besar, lalu yang kedua itu kadang dosen tidak pasti untuk jadwalnya. Mungkin itu aja sih, ya sedikit dulu lah, karena kan lebih panjang lagi kan. Oh, jadi miskom lah ya. Ya miskomunikasi antara saya, dosen dan teman-teman pastinya. Kalau buat Juan nih di semester 2 ini apa keluh kesahnya? Apa pesan kesannya? Dari semester 1 deh. Semester 1 masuk kampus, ketemu teman baru lah pasti ya. Iya. Terus dari semester 1 tuh agak beda gitu sistem pembelajarannya sama yang lain. Iya. Sama jangan jauh-jauh deh, jangan sama kampus lain, sama kelas yang lain. Iya. Ternyata tuh sebanyak ini gitu yang masuk ke jurusan fisip gitu ya. Sampai 100 orang, terus kita belajar berbarengan. Kelasnya kurang memadai kan. Iya. Jadi yang dosen sampein ke kita itu
kita kurang nangkep lah apa yang disampaikan dosen itu. Nah, terus jalan ke semester 2 ternyata Ilkom ini nggak seaman yang gue pikirin. Nggak semudah itu. Ya nggak semudah itu juga. Jadi Ilkom ini ternyata banyak ya tugasnya. Iya. Tugasnya itu banyak banget. Terus lumayan sulit. Lumayan juga ya. sulit ya, kita harus di semester 2 ini kita udah banyak lah prakteknya. Nggak nunggu di semester 3 apa 4. Iya. Jadi tuh banyak banget tugasnya yang di luar kampus. Tugasnya ini, tugasnya itu, tugasnya itu. Nah, agak sebel Kenapa tuh sebelnya? karena dikasih tugas sama dosen, terus dosennya cuman bilang kita hari ini kelas ya, cuman tiba-tiba nggak jadi. Oh. Terus dikasih tugas, terus tugasnya di luar kampus, nggak dikasih materi apa-apa, banyak halangan katanya, kerja lah di luar, terus ngajar di kampus lain. Sayang waktunya gitu. Terus buat yang pribadi ya, Iya. yang reguler gitu, bayaran, sayang tahu di kampus itu buat datang ke kampus cuman absen pulang, kita nggak dapat pembekalan dari dosennya gitu. Terus ongkos biaya juga Iya, ya masuk. ongkos jajan, bensin, makan, itu sayang. Tenaganya terbuang Iya. sia-sia lah ya. Terus kalau buat kan keluh kesah udah nih. Apa sih kayak kebahagiaannya gitu, senengnya itu apa? Kan kita nggak mungkin ngeliat susahnya doang kan, pasti Betul. ada senengnya juga. Nah, kesenangan dari semester 1 sampai semester 2 ini apa? Senangnya? Kalau senang pasti senang banget lah ketemu temen. Terus temennya juga saling support. Bani apalagi saling support, kan kita juga deket satu wilayah kan sama Bani. Jadi kita kadang nongkrong bareng, kadang kita cerita bareng, cerita sedih lah, cerita apalah. Ya, Bisa ya. ya itu bisa. Terus kalau Pasti buat senang Bani, lah. Kalau buat saya, ya senangnya pasti senang banget lah. Bisa kenal sama senior-senior, terus kenal sama teman satu angkatan, memang semuanya support, saling support, mau yang cowok, mau yang cewek. Setiap ada masalah bisa terbuka gitu, tidak ada yang tertutup gitu. Apapun itu masalahnya, mau masalah di luar, mau masalah di kampus sendiri, lalu kenal dengan beberapa relasi yang bisa dimanfaatkan untuk masa depan sendiri gitu. Senangnya di sana sih. Dan pastinya karena narasumber kita juga ini teman satu wilayah sama saya. Di Cakung, cuaca mendukung kan. Cakung untuk slow. Cus. ini ya sekalian promosi gitu ya modelnya. Ya. Terus kalau kan udah nih susah senengnya udah dapet. Kalau buat semester 2 nih, kalau semester selanjutnya nih, bisa nggak sih kayak kalian nih kan udah sewilayah nih kan, bakalan tetap sesolid itu apa enggak? Pasti dong. Wajib ya. Wajib lah. Pasti sih, karena mungkin kalau misalkan ngomongin solid, FISIP tidak akan hilang solid. Iya. Termasuk sama teman-teman kalian Iya, yang ya lain sama ya. teman-teman yang lain juga pasti solid. Nggak memandang satu daerah satu Iya. sama lain kan. Nggak Ya, memandang suku bangsa, nggak memandang suku bangsa juga, mau yang dari timur, barat, utara, selatan pun ada gitu. Maksudnya dari FISIP gitu, nggak cuma angkatan 24, dari angkatan 23, 22, 21 semuanya ngerangkul, solid. Ya mungkin kalau misalkan dibilang kedepannya bakal solid sama Juan, apalagi sama teman-teman yang lain, pasti bakal tetap solid. Positivity aja. Oke, terima kasih buat informasinya nih. Jadi kan tahu nih ya apa keluh kesahnya, apa kesenangannya, Betul. apa ya konfliknya juga ada kan. Makasih banyak buat kalian yang mau bersedia jadi narasumber saya. Oke, Terima kasih. terima kasih buat